Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita teladani, para alim ulama, khususnya yang kita semua sama-sama sayangi, Kiai Haji Mahfud Ashirun, pimpinan Pondok Pesantren Al-Itqon, yang hari ini memperingati 30 tahun kehadirannya di kawasan Duri Kosambi ini. Yang saya hormati Kiai Haji Munawir Asli, Kiai Haji Agus Darmawan, juga Kiai Haji Zulfa Mustafa yang baru saja tiba. Ahlan wa sahlan Kiai Zulfa. Juga MC kita yang selalu meriah, Bang Aden. Kalau ada Bang Aden langsung ada jejeran pantun yang indah di telinga, betul? Bikin adem di hati. Cuman itu belum jadi pantun tuh. Saya lagi dengerin tadi yang sampaikan Kiai Munawir Asli, lagi fokus khusyuk betul. Toto berhenti. Toto berhenti, ya Allah berhenti gitu. Jadi pengen denger lagi ya. Itu Kiai Munawir Asli ini, setiap kali beliau memberikan ceramah pasti kita pulang bawa pesan-pesan sampai ke rumah. Nanti sampai di rumah diterusin pesannya, ya. Yang mana yang mau diterusin? Yang mana yang mau diterusin? Sebentar. Ada dari mulai jin buang anak, betul kan? Ada tadi ya, buang anak. Iya, tapi ngomong saya nggak boleh ngomong itu lagi, nanti itu proses lagi nanti ya. Gitu. Saya hadir di sini ingin sama-sama mensyukuri bahwa Pondok Pesantren Al-Itqon ini menjadi salah satu pakunya Jakarta. Nancep dalam yang membuat iman, Islam, akhlak masyarakat di Jakarta insya Allah makin kuat. Dan izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Kiai Mahfud Ashirun dan seluruh keluarga yang telah menghibahkan waktunya, pikirannya, energinya, tenaganya untuk membina umat di tempat ini dan untuk belajarnya para santri yang ada di atas ini. Lihat. Ini santri-santri semua di atas ini. Insya Allah mereka menjadi penerus yang lebih hebat dari generasi ini. Insya Allah. Dan sekaligus juga ini bulan Sya'ban, insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Insya Allah kita diberikan kesehatan, bisa menjalankan satu proses pembelajaran selama 1 bulan dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi kesempatan juga untuk saya menyampaikan alhamdulillah amanah yang dititipkan masyarakat Jakarta insyaallah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan janji satu demi satu ditunaikan. Doakan sampai di akhir husnul khotimah. Karena nanti Oktober akan selesai. Katanya nggak ada perpanjangan. Jadi sampai Oktober nih selesai. Doakan alhamdulillah semuanya satu-satu kita tuntaskan. Termasuk tadi yang diceritain namanya Stadion Internasional Jakarta yang biasa disebut JIS atau JIS. Ini alhamdulillah sudah selesai dan kita Pak Yai nanti Idul Fitri kita sholat Id di sana, insya Allah. Sholat Id di sana, kemudian juga Idul Adha bisa di sana, sekaligus tempat itu bisa dipakai bukan hanya untuk olahraga, itu bisa dipakai untuk kegiatan taklim.
Bayangkan kalau 80.000 kursi itu dipenuhi oleh jamaah semua, dan di situ kita akan mendengarkan salawat. Insya Allah ini menjadi salah satu mata air jernih yang bisa mengirimkan pesan penuh keberkahan untuk Jakarta. Dan betul di situ disiapkan garis-garisnya itu garis soft. Jadi meskipun miring, orang kadang-kadang heran, Pak Gub, itu kenapa jalannya turun kok garisnya miring? Nah, karena biasanya kalau garis itu lurus, tegak lurus. Saya bilang bukan soal tegak lurus apa tidak, ini kita siapkan untuk jadi garis soft, sehingga kalau nanti puluhan ribu orang mau sholat, tidak usah bingung cari arah kiblat. Cukup lihat lantainya, garisnya itu adalah arah kiblat. Dan tadi sampaikan saya salah satu masalah yang pernah saya ceritakan. Saya nonton pertandingan sepak bola. Sepak bola itu biasanya pertandingan jam berapa? Jam 7 malam. Banyak jam 7 kan? Jam 7 malam. Itu kalau jam 7 malam saya pernah ngalamin, saya datang ke stadion. Sampai di stadion jam 6:04 gitu. Jadi begitu sampai langsung ke musola dulu. Cuman karena gubernur kan ditaruhnya di balkon, ada musola. Selesai sholat, balik ke depan, lihat nih puluhan ribu orang nih. Pada sholat di mana ya? Bener gak tuh? Banyaknya bolong kalau maghrib, kalau udah nonton pertandingan. Jadi nonton sepak bolanya dapat, maghribnya nggak dapat, hilang. Terus yang nggak dapat itu puluhan ribu orang setiap pertandingan. Jadi waktu itu saya bilang, ini kalau kita bangun stadion yang sama seperti itu, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan nanti di kemudian hari? Apa jawaban kita ketika ditanya kenapa tidak dirancang untuk bisa orang menjalankan kewajibannya dengan baik? Nah, bisa kita jawab, amanah yang ketika dipilih waktu pilkada dulu, itu amanah dari rakyat Jakarta dan amanah dari Allah. Dari warga Jakarta saya laksanakan dan mengikuti konstitusi, aturan-aturan. Amanah yang dititipkan dari Allah, nanti pertanggungjawaban saya kira-kiranya bukan cuma berapa kilometer jalan dibangun, berapa kilometer trotoar dibangun, berapa jumlah sekolah direhab, berapa puskesmas, tapi pertanyaannya, apakah orang-orang beriman di tempat Anda diberi amanat dulu bisa menjalankan kewajibannya dengan baik? Apakah bisa dengan kewajibannya jalankan baik, lalu mereka menjauhi larangannya dan menjalankan semua yang menjadi kewajibannya? Saya nggak bisa jawab tuh nanti kalau stadionnya seperti itu. Alhamdulillah stadion sekarang udah dibikin pakai penutup di atasnya, biar bisa ditutup. Supaya apa? Supaya bisa pertandingan siang. Kenapa pertandingan jam 7 malam? Nggak tahan kalau jam 11 siang. Bisa main sepak bola jam 1 siang? Bisa, 15 menit berhenti. Betul kan? Jadi dikasih penutup, jadi tidak ada bedanya main jam 12 atau main jam 7 malam, karena sama-sama teduh, tenang, sehingga bisa dipakainya siang. Kita itu dari dulu bikin stadion copy paste, atau copy paste ya, di copy, dipelaksanakan tanpa dibayangin. Ngopinya dari mana? Dari Eropa. Di sana main jam 12 siang adem, karena itu subtropis. Kalau kita daerah tropis, sinar mataharinya Masya Allah kalau udah jam 12, jam 1. Dan apa yang terjadi di bawah itu? Insya Allah ini jadi pesan bagi semua, bahwa di negeri ini ketika kita membangun, kita memikirkan kebutuhan termasuk menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari kita semua. Insya Allah ini jadi berkah bagi semuanya. Doain bisa segera selesai, tinggal 3% lagi. Nanti insya Allah sebelum Ramadan bisa diresmikan, dan nanti bisa kita pakai sama-sama. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama yang saya hormati, izinkan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Alitkon, terima kasih pada Pak Kiai Mahfud Asirun dan seluruh keluarga. Insya Allah beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan kita semua diberikan kesehatan memasuki bulan suci Ramadan. Demikian sambutan dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.